kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan yang selalu harus setiap hari Tuhan. Dan ini umat-Mu Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan menjadi waktu untuk perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Ketika kami memulai hari ini Tuhan, datang dan beribadah di hadapan Tuhan. Mari Bapa, Engkau kuduskan Tuhan pelayanan kami Tuhan, menjumpai Engkau di tata kasih karunia-Mu Tuhan. Dan juga Bapa, biarlah pada pagi hari ini dari awal pertengahan akhir Tuhan, ibadah ini
Kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidup kami. Ini umat-Mu Tuhan yang mau terus berpegang pada kasih karunia-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang terus ada dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah Immanuel dalam hidup kami. Makasih Yesus. Kau
terus setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini umat yang Engkau kasih Tuhan, dan kami mau bersorak-sorai sebab Engkau setia, Engkau sungguh sangat setia. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita, katakan amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari berikan salam kanan kiri buka belakang, katakan shalom. Selamat pagi, bersuka cita dalam Tuhan. Amin.
biasa. Amin. Mari lebih lagi memuji Dia. Dia maha kuasa, Dia maha mulia. Amin. Kasih yang Kau berikan, karya
Yes. Mari kita mau sangkannya namanya lebih lagi, sebab dia Allah yang terpuji. Yes Lord,
Engkau sungguh Bapa yang setia dalam hidup kami. Dan ini umat-Mu Tuhan, kami mau Tuhan biar kesetiaan-Mu itu juga ada dalam hidup kami Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mengajari kami untuk terus setia di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Mari kita mau nikmati pagi hari ini. Jika kita datang di hadapan Tuhan, kita sembah Dia, nikmati hadiratnya, nikmati pribadinya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Sudah pernah dipersilakan kembali. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami telah memasuki bulan Oktober, minggu yang pertama. Kami yakin bulan yang telah kami lewati tentunya karena penyertaan-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan bulan Oktober dan kami memasuki bulan November. Maka kami yakin Engkau telah menyediakan yang lebih baik untuk menyempurnakan iman percaya kami. Berkatilah pertemuan pagi hari ini, nyatakan kuasa lewat firman, dan biarlah kami boleh merasakan kesehatan jiwa yang dapat memuliakan Engkau dan tidak terpengaruh oleh karena keadaan apapun. Segala bentuk tekanan, baik ekonomi maupun keadaan. Karena kami telah merawat kesehatan jiwa kami lewat kuasa firman, maka kami yakin kami dapat melewati semua tantangan dan rintangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk anak kita. Tunas-tunas muda Mitani, saudara ya. Ya tentu karena orang tuanya yang terus membimbingnya. Nah, sekali lagi salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini mau tidak mau ya harus kita akui ada banyak orang yang istilahnya jiwanya sangat tertekan. Dan ini bukan sekedar katanya, namun menurut data dari WHO tahun 2023, 1 dari 8 orang di dunia ini hidup dengan gangguan mental depresi. Saya ulangi lagi, data dari WHO dunia ya secara internasional tahun 2023, 2 tahun yang lalu. 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental depresi. Ya. Lalu ditambah lagi data Kemenkes Republik Indonesia tahun 2022, 9,8% penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental emosional. Mental emosional itu apa? Jadi ya ngamuan, kurian, rewel, dan seterusnya. Bahkan dari data Kemenkes ini 1,7 per 1000 orang itu mengalami gangguan jiwa berat. Nah, kalau saudara hitung-hitung 280.000 jiwa, kalau saudara bagi 1000 lalu dikali 1,7 per 1000, wah banyak sekali. Makanya jangan heran kalau kita melihat orang banyak yang mengalami hal-hal tekanan jiwa yang sangat luar biasa. Maka jiwa yang tidak sehat itu bisa mempengaruhi ya. Jiwa yang tidak sehat dapat mempengaruhi yang pertama iman.
Yang kedua, relasi sosial. Relasi sosial itu ya ya dengan kumpulan orang-orang pada umumnya ya bisa mempengaruhi, lalu juga bisa mempengaruhi produktivitas. Produktivitas apa? Ya dalam segala hal menyangkut kehidupan sehari-hari. Maka ini sangat serius, harus diatasi dengan benar menurut Alkitab atau firman Tuhan. Maka pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk membuka 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Surat Yohanes yang ketiga pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan telah menemukannya, saya akan mengajak saudara untuk membaca bersama-sama, mengawali pencerahan firman Tuhan di pagi hari ini, supaya kita bisa lolos atau lepas dari tekanan jiwa. Ya, tadi saya sudah menguraikan dapat berdampak macam-macam. Ya, mari kita baca 2, 3 dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, tolong digarisbawahi tentang hidup dalam kebenaran. Nah, ya, agar supaya apa? Agar supaya kita ini mengalami keadaan sehat saja dalam segala sesuatu. Coba ayat 2 ini diulang lagi. Mari kita membaca ayat 2. Diulang lagi. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kita perlu mengingat bahwa kita ini komponennya itu sempurna, terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh butuh yang namanya sehat secara jasmani. Jiwa pun juga butuh sehat. Ya, jangan sampai jiwa kita ini tertekan, depresi, maka otomatis akan mempengaruhi keadaan badan kita secara jasmani. Rentan akan apa? Sakit. Kenapa? Ya karena jiwanya tertekan, maka emosinya itu muncul. Ya, nah, tertekan disebabkan dengan berbagai macam aspek. Terutama saat ini mau tidak mau diakui karena ekonomi, karena duit. Ya, biasanya lancar semuanya, ya gampang. Sekarang ini semuanya serba sulit. Ya, serba sulit, dan imbasnya mempengaruhi
hubungan sosial antar sesama manusia. Kita cenderung melihat saat ini ada banyak orang apa? Egois. Nah, egoisnya apa? Ya kita mesti lihat. Karena mereka juga akan memprotek, akan menjaga diri masing-masing. Ya, tidak bisa seperti dulu pada waktu masih lancar, masih ini gampang carinya duit dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita lihat, ya tentu saudara kalau memperhatikan tidak ada lain untuk mengatasi tekanan jiwa ini, kita harus tekun di dalam membaca firman. Maka di dalam firman itu ada banyak tokoh-tokoh dan kisah-kisah yang mengalami serupa seperti keadaan yang saat ini. Saudara harus ingat kenapa kok mereka itu dimasukkan di dalam Alkitab kita. Karena firman itu kekal. Apa yang terjadi yang menimpa para tokoh itu akan bisa terulang kembali untuk dialami oleh setiap orang. Nah, kalau saudara lihat Daud, apakah tidak pernah depresi? Apakah tidak pernah mengalami tekanan? Wow, banyak saudara. Ya, lalu Ayub apalagi? Ya, saya nggak bisa merinci satu persatu tentang penderitaannya, tapi saudara harus tekun dalam baca firman Tuhan. Ya, contohnya Daud itu, waduh, ya dikejar-kejar anaknya sendiri, mau dibunuh dan bahkan sampai ada pemberontakan macam-macam. Lalu Ayub, ya ganodung, tahu-tahu entek kabeh, ya. Apalagi kalau saudara membaca Elia terkenal nabi, punya kuasa, saudara. Ya, tapi juga mengalami tekanan karena apa? Dikejar oleh Isabel, sampai dia bilang lebih baik aku mati saja, kan begitu, saudara. Dan akhir-akhir ini karena tekanan jiwa ini, ada banyak orang yang tanpa sadar merucut keluar. Pengen apa? Pengen mangan? Tidak selera, saudara. Ya, sampai ada banyak orang, ini kita sudah Tuhan teko, bahasa aluse cepet-cepetan Tuhan teko, gitu saudara ya. Ya, sebetulnya dalam dirinya, daripada hidup gini ya baik, ya saya teruskan lah. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi tekanan jiwa, mari kita belajar. Kita buka Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Ya. Mari kita bahas ayat per ayat. Jadi Alkitab ini sangat gamblang dan cetha karena ditulis oleh seorang yang pernah mengalami tekanan jiwa. Dan dia bukan orang biasa, bahkan pelayan Tuhan. Pelayan. Bahkan ditangkap oleh Tuhan secara khusus untuk melayani Tuhan. Dan di dalam pelayanannya, dia mengalami banyak tekanan-tekanan yang bervariasi. Boleh dikata komplit. Maka dia menyatakan untuk mengatasi tekanan jiwa, yang pertama, mari kita baca ayat 4, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam
bersukacitalah. Nah, yang pertama untuk mengatasi tekanan jiwa harus bersukacitalah dalam Tuhan, bukan bersukacitalah yang lencer sana, lencer sini, hura-hura, apalagi mendem-deman, lalu apalagi yang dicari. Ya bukan berarti tidak boleh untuk mencari hiburan, tapi ingat bahwa apa yang dilakukan oleh dunia itu cuma sementara. Nah, yang perlu saudara perhatikan, karena Tuhan sangat amat tahu tentang keadaan kita. Kalau dunia memberi ya lewat entertain atau lewat hiburan apa-apa, itu semuanya terbatas. Tapi kalau sukacita dalam Tuhan itu mengandung kuasa yang besar di mana Tuhan berkarya, sehingga orang yang tertekan jiwanya ini benar-benar ketika dia memuji dan memuliakan Tuhan, maka disitulah turun kuasa sukacita itu untuk melepaskan segala tekanan-tekanan jiwa yang dialami oleh siapapun juga. Amin. Nah, jadi yang pertama bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sampai diulang kembali sekali lagi, katakan apa? Bersukacitalah. Seperti tadi yang kita lakukan, kita berekspresi di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Makanya saya minta jangan sampai ada yang tidak mengeluarkan suara. Dalam podcast seorang hamba Tuhan, seorang dokter yang mengatakan memuji Tuhan itu perlu mengeluarkan suara. Jangan diemu. Lalu nanti ya masa kowe dhewe sing iso nyanyi. Aku nyanyi dalam hati. Nyanyi dalam hati, iya sudah. Ya, justru tekanan jiwa itu perlu diberolno, saudara. Tapi bukan diberolno lewat caci maki, lewat miso, lewat bengok yang bersumut-sumut. Tapi diberolno lewat apa? Pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ingat, tadi saya katakan bahwa ketika kita memuji dengan suara yang keras, suara yang lantang, maka disitulah kuasa Tuhan untuk ada di dalam pujian dan sukacita. Amin. Nah, jadi itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Mari. Ada 5 hal, ya, ada 5 B di sini. Mari kita baca ayat 5, 2, 3. Hendaklah kebaikan hati diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Anda perhatikan, ada kata-kata terakhir, Tuhan sudah dekat. Mungkin saudara di Tuhan kata teko ya saudara. Tapi ketika kalau saudara berbuat baik itu apa? Bukan sekedar mungkin mengulurkan tangan untuk memberikan materi, tapi berbuat baik itu bisa lewat senyuman yang ramah, ngomongnya lemah lembut, ya, lalu tidak cengengesan gitu, saudara, ya. Berbuat baik itu tidak ada unsur apa istilahnya orang nyemoni, ya, lalu sinis gitu. Tidak, berbuat baik itu tulus, ikhlas, walaupun tidak dibalas, tapi tetap berbuat baik. Maka disitulah dikatakan
kita ini sudah dekat, bukan jauh, dekat dengan Tuhan. Ini luar biasa. Ya, ingat, yang pertama bersukacitalah, yang kedua berbuat baik. Sekarang yang ketiga, kita buka ayat 6. Kita baca rame-rame. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, berdoa dan bersyukur. Nah, perintah berdoa dan bersyukur ini diawali dulu. Jangan kamu khawatir, karena orang itu kalau khawatir tentang apapun juga masalahnya ini tidak akan bisa berdoa kan gitu. Ngomong gini. Makanya diawali janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Permohonan bukan permohonan dengan disertai dengan ngomel, dengan iri hati, dengan ini dan itu, tapi dengan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur di sini kalau Anda mohon, ya pokoknya saat cukupnya, tidak ada unsur serakah. Permohonan kita hari-hari ini, kita perlu mengenal akan pribadi Tuhan, dan Tuhan amat sangat ngerti dan paham tentang takaran-takaran yang kita butuhkan. Ya, jadi yang ketiga berdoa dan bersyukur. Lalu yang keempat, kita baca ayat 7. Mari kita baca 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, yang keempat, kita perlu berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu. Nah, berdamai dengan Tuhan itu apa? Tentu kita ini partnernya Tuhan yang abadi. Maka Tuhan ingin agar supaya kita begitu melek pagi, kita mengucap syukur. Kita menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Lalu kita tidak pernah menyalahkan Tuhan, kok ini, tidak. Inilah yang dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu kalau kita laksanakan, maka artinya kita telah berdamai dengan Allah. Amin. Itu akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Nah, berbicara tentang hati dan pikiran kita, itu berhubungan dengan sesama manusia juga. Jadi artinya saudara dan saya perlu berdamai terlebih dahulu dengan Tuhan tanpa bersungut-sungut, tidak menyalahkan Tuhan, apalagi juga menyadari bahwa kita akan menjalin hubungan sesama sehingga kita ini akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Mungkin saudara mengatakan, wah angel dengan ini, yang ini. Enggak ada barang angel. Kalau dari lubuk hati kita yang terdalam, kita mempunyai keinginan yang seperti tadi, berbuat baik, lalu kita ini terus menjalin berdamai dengan sesama,
maka Tuhanlah yang akan terus berkarya untuk melunakkan pihak orang lain yang sedang kita usahakan berdamai dengan sesama manusia. Nah, secara cepat ayat yang kelima, kita baca ayat yang ke-8. Baca 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, yang kelima apa? Agar supaya kita bisa mengatasi tekanan jiwa, berpikir dengan benar. Tadi sudah diuraikan satu persatu berapa macam ya berpikir yang benar. Apa bedanya berpikir benar dengan berpikir secara positif? Saudara, apakah salah orang berpikir secara positif? Tidak salah. Tapi orang bisa berpikir sepositif tapi tidak benar. Tapi kalau kita berpikir secara benar, pasti positif. Nah ini yang perlu kita pahami, ya. Nah, berpikir secara benar itu tentu berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Nah, tuntunan firman Tuhan itu apa? Ya itu tadi, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang dimaksud benar menurut firman Tuhan, benar menurut Tuhan. Nah, sehingga nyambunglah dengan suratan 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 tadi, selalu ditekankan kebenaran, ya kan? Tadi kan saudara ketika membaca surat Yohanes 3 Yohanes tadi, ya betul. Sebab aku sangat, ayat 3, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Ayo tolong tanyakan 3 Yohanes. Yohanes 3 ayat 3. Yuk kita baca 2, 3. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam. Nah, kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran itu artinya hidup dalam tuntunan firman Tuhan, maka engkau akan dilihat oleh orang lain bahwa engkau adalah orang benar. Nah itu, sehingga ayat 4 menekankan bagi Paulus, bagi Yohanes, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Di situ saudara, ya, karena kebenaran itu bisa menyembuhkan yang patah hati. Coba kita buka Mazmur 147 ayat yang ketiga.
Mari kita baca 2, 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia sama, yaitu sang kebenaran. Tuhan itu menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya. Oleh karena itu untuk memperdalam ya orang yang hidup benar berdasarkan firman Tuhan. Kita pagi hari ini di awal bulan November kita akan banyak untuk mengenal firman Tuhan. Anda jangan pernah bosan-bosan setiap ibadah, jangan takut untuk ayat wakil. Saudara, nek mangan jaluk saiki wakil. Mangan rujak, makan gandum, maneh lontong, apalagi kikil. Pecel, segonos. Nah sekarang ini waktunya, ayo kita buka segonos 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Mari kita baca 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah ini sekaligus menyatakan kepada kita, Paulus ini juga orang berdosa. Sampai dikatakan aku yang paling berdosa. Karena apa? Karena ketika dia dididik oleh para ahli Taurat, kelihatannya dia beribadah kepada Tuhan, tapi nyatanya tidak melaksanakan sesuai dengan ajaran daripada Tuhan. Ajaran dari Tuhan yang paling inti apa? Ayo coba saudara, saya ingin tanya, ajaran dari Tuhan yang paling inti itu apa? Ayo buah roh yang pertama apa? Iya, itu puncaknya kasih. Kasih yang tidak ada dasar imbalan, tidak ada dasar tuntutan. Imbal balik tidak, kasih yang berkorban. Nah itu makanya dikatakan perkataan ini benar. Kenapa benar? Karena Paulus yang merasa paling berdosa itu kok bisa mendapatkan kesempatan pengampunan yang sangat luar biasa. Bahkan tidak sekedar dipanggil, tapi dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Yang kedua, 1 Timotius 4 ayat 8-9. 1 Timotius 4 ayat 8-9. Mari kita baca 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Sampai di sini dulu saudara. Mari saya akan mengajak saudara. Latihan badani terbatas gunanya. Anda mau nge-gym, mau olahraga, mau jalan-jalan, mau apa sajalah aktivitas secara jasmaniah itu terbatas. Tapi kan
berguna dalam segala hal ibadah. Loh, kok gitu? Loh iya. Saya bisa memberikan pencerahan begini. Kalau Anda beraktivitas olahraga, jalan-jalan ini, saudara tanpa mengandalkan Tuhan, bisa enggak? Bisa. Coba kalau saudara ibadah tanpa mengandalkan Tuhan, ya otomatis ibadahnya akan semu, sepong. Rasanya tidak ada apa-apanya, malah membosankan. Makanya orang yang beribadah tidak menyatakan Tuhan itu roket lagi setengah jam kena molen sama saudara. Ya, tapi kita perlu ingat ini, bahwa ternyata ibadah itu berguna dalam segala hal. Apa sebabnya? Karena mengandung janji. Nah, mengandung janji apa? Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita tidak sekedar butuh pemeliharaan pada waktu kita masih hidup, ketika kaki kita masih menginjak bumi. Tapi nanti ketika kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan, akan ditentukan kualitas kehidupan kita waktu masih di muka bumi. Jadi penentuannya sebetulnya bukan nanti, sekarang. Kita ini masuk golongan domba, istilah Alkitab, atau kita masuk dalam kumpulan kambing. Nah, begitu saudara. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita kecolongan istilahnya. Coba lanjut ayat 9. 1 Timotius 4 ayat 9. 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sebagian apa sepenuhnya? Sepenuhnya sudah tanpa ragu-ragu lagi. Tidak usah dipilah-pilah lagi. Ibadah yang benar, maka kita akan mendapatkan double porsi berkat dari Tuhan, baik jasmani dan rohani. Ya. Lanjut 2 Timotius 2 ayat 11. 2 Timotius 2 ayat yang ke-11. Mari kita baca. 2, 3. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ada perhatikan. Maksudnya mati, saudara tidak terus mati, tidak. Mati dengan Dia ikut mengalami yang namanya penderitaan secara tubuh untuk menolak segala bentuk dosa. Itu artinya kita mati dengan Dia, maka kita pun akan hidup dengan Dia. Hidup dengan Dia itu apa? Ya sudah, penuhlah perlindungan Tuhan dan pemeliharaan dari Tuhan. Bahkan kalau Anda hubungkan dengan ayat yang sebelumnya tadi, ayat 9, bahwasanya kalau engkau mati bagi Tuhan, engkau
engkau akan hidup mendapatkan double porsi itu tadi. Anda akan dipelihara dengan baik di muka bumi. Anda juga akan menerima surga yang kekal. Titus 3 ayat 8. Karena saya tidak bisa berargumentasi yang lain kecuali dasarnya harus firman. Ya, supaya nanti saya tidak dikatakan gedang terus, karena saya menyediakan atau mempersiapkan semuanya ini untuk memperkuat jiwa yang sedang menghadapi tekanan-tekanan apapun. Titus 3 ayat 8. Titus 3 ayat 8. Titus 3 ayat 8. Sudah? Ayo kita baca 2, 3. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Anda perhatikan, ini merupakan pernyataan rasul yang lain, tapi melengkapi dan bahkan boleh dikata bukan sempurna, menyempurnakan, nambah kuat, nambah kokoh gitu iman kita dengan keyakinan yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah mengenal tentang dasar-dasar ini, maka saya tekankan dalam kesempatan ini, mari para pelayan Tuhan harus bisa membagi waktu. Ya, saya berbicara ini ya akhir-akhir ini karena saya merasakan gak bisa dihandle oleh cuma satu orang. Ya, cuma satu gembala. Gembala harus punya staf, ada diaken, ada pekerja, ada para pelayan, semua para pelayan Tuhan harus bisa membagi waktu. Maksudnya apa? Jangan terlalu memforsir untuk pelayanan sehingga tidak ada waktu untuk istirahat. Pernah enggak? Kok bolak-balik aku misalkan kok bolak-balik aku kok enggak ini enggak. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, yang namanya kebersamaan itu perlu membagi rasa. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kan itu? Ya benar. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Harus ada kerjasama, ada sinergi. Ya. Lalu nanti ada orang bilang begini, kalau menghadapi, makanya jemaat ini makin lama makin jangan cuma melihat satu figur, harus bisa dewasa. Jujur saja, kalau kita didoakan kalau udah gembala ini tekong ini, ada malah kalau udah dibesuki gembala ini pure, malah merasa dianak tirikan, merasa diginikan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya akhir-akhir ini saya juga mengaminkan, ya dasarnya juga firman.
Masa gembala itu robot, mesin, tidak boleh istirahat, tidak boleh ada relax juga. Malah kalau dimonopoli oleh gembala, lalu membiasakan jemaatnya itu kalau tidak gembala itu tidak mandi, ini macam-macam saudara. Percayalah, pelayanan di dalam gereja tidak dimonopoli dan ditentukan oleh satu orang. Semua yang melayani, yang punya dedikasi dan benar-benar tulus ikhlas dalam pelayanan, maka kuasa Tuhan itu bisa menyertai orang yang melayani tersebut. Amin. Jadi jemaat tidak usah kolokkan, tidak usah ini. Lalu berbicara tentang istirahat, ya, makanya perlu ada rolling, digilir, pembentukan lewat FA, calon-calon pemimpin, calon-calon pelayan. Ya. Nah, setiap orang perlu ada istirahat. Coba mari kita buka Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31, mari kita baca. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ketika Yesus melayani pun dia juga mengajak para rasul, murid-muridnya itu beristirahat. Saudara, Yesus sudah tidak mengendaki kalau para muridnya pelayannya itu mengklok. Tidak. Harus didelegasikan. Atau contoh seperti tim profetik ini. Hidup kadang-kadang tidak main, tapi dia hadir. Orang lain yang main, ya dia perlu juga istirahat. Sekaligus juga untuk mengorbitkan calon-calon pelayan Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat nanti akan terbiasa. Kalau sekali waktu misalkan ada keperluan yang mendesak dan bisa ini, lalu dilayani yang lainnya, maka mereka akan tetap menganggap bahwa ibadahnya itu tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Amin. Ya, saudara. Mari, jadi saya pun ya juga akhir-akhir ini kenapa kok misalkan Damel, ya saya tak tega, saudara. Sekaligus mengajar supaya jemaat itu tidak fokus kepada salah satu figur. Jadi dilayani oleh siapapun, ya tentu sang pelayan-pelayan ini perlu mempersiapkan diri. Jangan sekali-kali mengandalkan skill saja. Skill penting, tapi urapan kuasa Tuhan itu harus menyertai. Semacam kayak BL. Saya tidak berusaha untuk mengkritik atau mengindah. Anda bisa menilai sendiri. Kadang-kadang ada tuh retorika begini. Ya karena kurang persiapan, saudara. Ya tapi tidak apa-apa lah, sambil berjalan kita perbaiki. Ya. Nah kalau kita sebelum melayani lalu mempersiapkan diri, ya tentu semuanya tidak bisa memuaskan setiap orang. Pasti ada ya merasa gini, merasa gitu. Tapi mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar untuk menghargai dan menghormati akan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sedang bertugas. Ya. Nah begitu pula
kita berbicara tentang pelayan, maka kita juga akan menyinggung tentang para pebisnis. Para pebisnis yang sedang kerja, berjuang untuk keluarganya. Apakah tidak ada mengalami banyak rintangan dan tantangan? Banyak. Tapi jangan pernah kecewa atau takut untuk menghadapi apapun. Terutama bisnis sekarang ini rata-rata di mana-mana ya semua yang mengalami letih lesu. Saya dengar ya pertambangan berhasil tahu-tahu sing tuku gak gelem milih-milih. Ya kalau benda mati tidak apa-apa. Ini benda hidup. Kalau tidak cepat-cepat diangkat, sudah waktunya. Ya nanti bisa selain boros makannya ya juga bisa angka kematiannya bisa bertambah karena cuaca dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu para pebisnis tidak hanya pertambangan saja, apapun yang sedang kita usahakan, percayalah Tuhan pasti mengatur semuanya. Amen. Nah, lalu apalagi para suami sedang berjuang sekarang ini. Wah, wis pokoknya. Tapi para suami tetap kan pegang teguh kebenaran, berjalan di dalam kebenaran. Suami istri sama-sama saling menopang rukun. Jangan sering genje. Suami istri perlu benar-benar memegang teguh akan firman Tuhan, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyakiti. Ya, semuanya transparan, terbuka. Amen. Nah, maka disitulah nanti di mana ada persatuan, maka berkat itu diperintahkan oleh Tuhan. Kembali lagi kepada tadi, karena mengandung janji. Nah, kalau saudara ingin usahanya gagal terus ya babak belur ya tukaran terus. Jangan akur. Kalau ada yang bilang, bujuku saya, ya tidak kebetulan. Misalkan suami istri salah satu dipanggil apa istilahnya bertobat dulu, ibadah dulu, lalu suaminya belum atau sebaliknya belum. Saudara perlu tekun. Karena yang dipanggil ini Tuhan punya rencana untuk dipakai. Yang terutama apa? Dipakai apa? Dipakai menjadi alat Tuhan untuk merebut jiwa-jiwa dari keluarga, suami, istri, anak, menantu, cucu, dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu mari jangan pernah pesimis, yakinlah karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh rahmat dan kasih, dan Dia tidak ingin kalau boleh satu pun di antara manusia yang binasa. Amen. Semuanya perlu diselamatkan. Maka kalau kita lengkapi dengan pola pikir yang benar ini tadi, maka kita tidak pernah akan merasa lelah untuk memperjuangkan. Meskipun keadaannya anakku masih gini, ini mantuku masih gini. Saudara, percayalah, apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita benar-benar mempunyai motivasi yang benar itu tadi, maka Tuhan pasti akan ikut bekerja. Dan Dia akan menyatakan satu janjinya, saudara tidak dicobai melampaui kekuatan. Bahkan Allah yang setia adalah Allah yang menguji, juga tidak akan menguji kita melampaui akan kemampuan kita. Itu jelas. Bahkan Allah ikut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Maka ini yang perlu kita kumandangkan terus. Nah, yang selanjutnya adalah tentang anak. Anak bisa saja mengalami misalkan nilainya kurang, ya, jangan lalu karena kurang atau apa salah ini lalu. Ini perlu hati-hati. Orang tua ini, saya pun belajar untuk tidak keceplosan, misalkan melakukan kesalahan lalu disosotno atau dilokno yang negatif. Mari kita perlu ingat tahu P ini. P-PAP itu adalah mulut yang untuk merekatkan, mempertemukan, mempersatukan, bukan mulut untuk memecah belah. Setuju? Setuju? Pakai mulut kita ini untuk mempersatukan, menjadi semacam kayu paku, kayak paku, saudara. Yang retak itu direkatkan kembali, dipertemukan kembali. Jadi belajar untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang sembarangan, yang sontoloyo itu, saudara. Cucu saya saja bisa ngomong kok kayak sontoloyo. Saya sampai kaget. Oh. Mari kita belajar untuk terus merestorasi keadaan kita. Jadi kalau kita melihat ada anak yang mungkin kurang ini, kurang itu, mari kita belajar sabar untuk menghadapi mereka. Karena itu adalah tanggung jawab orang tua dan keluarga satu dengan yang lainnya. Ya, jadi menghadapi anak hari-hari ini jangan kasar, ya. Maka supaya kita ini tidak kasar, maka dibutuhkan apa? Lemah lembut. Tata tutur yang manis, yang enak. Saudara, kalau ada sesuatu yang bilang, oh greget, iya, ingat loh, kowe nek nuruti gregetan, ya jiwamu akan tersandra. Kalau jiwa kita ini tersandra, wes tidak terkendali, maka umpatan, cacian, makian itu akan keluar. Pertanyaan saya, apakah bisa merubah engkau dengan memperkatakan cacian dan omelan yang sedemikian rupa? Bandingkan dengan kalau menghadapi hal yang sama, tapi kita mempergunakan kuasa mulut kita ini dengan membangun, menghibur, dan menasihati dengan lemah lembut, maka akan lebih ampuh dengan mempergunakan kata-kata yang benar. Ya. Nah, terutama akhir zaman ini saya terbeban untuk anak-anak muda yang mungkin masa pacaran. Ya. Hati-hati untuk memilih pasangan. Kalau sampai terjadi karena terus terang saja pada umumnya baju butungi sing lanang biasa nih, saudara. Saya harus tegas ngomong, baju butungi sing lanang. Saya ya lanang, saya dulu ya baju butung teman. Makanya kamu wanita, anak-anak remaja ini perlu hati-hati kalau masa pacaran. Jangan sembarangan, ojo gelem dirayu-rayu. Ya, tahu-tahu nanti keperanganannya hilang. Nanti silang ditinggal minggat, cari yang lain.
Nah sehingga apa? Tuwer-tuwer, terus apa? Gejalanya mengurung di diri, tidak mau ditemui satu dengan yang lain. Coba kita buka Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Mari kita baca. 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ojo tuwer-tuwer. Cari komunitas atau teman-teman yang bisa curhat, ya, konseling lah dengan apa yang lebih senior. Makanya para pelayan Tuhan itu ya juga jangan ember, nanti dicurhati lalu mabrak rono bosiano. Hati-hati. Ya memang kita perlu selektif juga. Nah inilah yang perlu kita antisipasi. Dan yang pasti, yang jelas, di dalam Tuhan pasti ada kepastian. Jangan pernah putus asa. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 11. Saya undang para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan, karena kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Roma 8 ayat 11. 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, perhatikan, maka Tuhan yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh Kudus-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Ini dahsyat loh saudara ayat ini. Ayo, coba saudara perlu benar-benar rindu untuk mengalami seperti apa yang Tuhan janjikan ini. Jika Roh Kudus telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Jadi artinya kita akan mengalami sehat jasmani dan rohani. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengadakan persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Yang pasti jangan sekali-kali kalau kita melakukan sakramen perjamuan kudus ini kayak mengadakan ritual. Tidak. Kembali lagi, kita melaksanakan ini adalah melaksanakan kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah sampai membuat
mengeluarkan suaramu. Yang keras, Tuhan ingin supaya amin, amin, amin. Mari sama-sama angkat tanganmu. Siapa orang ini jadi biji tidak selalu tidak selalu